Karena kalau Salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya, kalau waktu Indonesia dibagi 3. Itu pukul 3 ikut daerah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah akidah. Allah turun pada setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jadi teman-teman, Allah turun ke langit dunia. Sebagian orang mentakwil tentang turunnya Allah ini, yaitu mereka menakwil dengan rahmat Allah. Bahkan mereka menolak sifat Allah turun ke langit dunia ini. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita tabarakallah taala turun pada setiap malam ke langit dunia saat sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Tauhid nomor 6940. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut akidah Ahlussunnah, Allah turun ke langit dunia itu dengan zatnya secara hakiki, namun sesuai dengan kebesarannya. Dan tidak ada yang mengetahui caranya selain dia. Nah teman-teman, jadi ini ada Habib yang menolak sifat Allah turun ke langit dunia. Padahal ini adalah hadis yang sahih, namun mereka ini menolak sifat turunnya Allah. Dan ditakwil, bahkan tidak jelas bagaimana mereka ini menyampaikan tentang Allah turun ke langit dunia. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak Habib tersebut ya. Memang ada hadis yang sahih. Setiap akhirul lail yanzilullahu, Allah turun. Sekali lagi, maksudnya turun ini kinayah, bukan turun seperti kita turun. Seperti yang saya jelaskan tadi di arsy tentang Allah, innallaha ala arsy istawa. Kalau diartikan turun seperti kita turun dari atas ke bawah, itu mustahil bagi Allah. Nah ya, jadi mustahil bagi Allah. Jadi Habib tersebut ini sudah menggambarkan bahwasanya Allah itu turun seperti turunnya kita ini ya. Padahal kita ini tidak tahu bagaimana Allah turun, hanya Allah yang tahu. Namun kita ini mengimami apa yang ada dalam hadis tersebut. Dan tanpa membayangkan, tanpa membagaimanakan Allah itu turun ke langit dunia. Namun ya teman-teman, Habib ini jika ada yang mengadakan maulid Nabi secara serentak, bahwa Nabi SAW itu hadir, mereka percaya, bahkan muhibbinnya juga percaya semuanya kalau Rasulullah SAW itu hadir di acara maulid. Bahkan maulid ini diadakan secara serentak. Misal di Indonesia ini ada ribuan maulid Nabi, itu Nabi bisa hadir di majelis-majelis sholawat. Mereka percaya. Namun ketika ada hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mereka tolak. Mereka tidak percaya kalau Allah itu turun dengan zatnya. Namun kita ini tanpa membayangkan, tanpa membagaimanakan Allah itu turun ke langit dunia. Ahlussunnah adalah mengimaninya sesuai dengan hadis tersebut. Bukan berarti kita ini menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadits. Anda buat ini sebagai rumus, apapun yang berkaitan dengan Allah, maka harus itu di akal Anda. Mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluk, tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Ini harus Anda taruh di awal di pikiran Anda, semua yang berkaitan dengan Allah. Allah duduk di atas kursi, Allah turun tangan, innallaha khalaqa Adam biyadihi, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Tangan-tangan ini ada jari-jarinya. Allah, tidak. Dan masih banyak lagi, ya. Masih banyak lagi. Innal quluba baina usbu'i min asabi'ir rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hati seseorang itu di jari-jarinya Allah, dibolak-balikkan terserah Allah begitu cepat. Apa Allah punya jari-jari gini? Lah, makanya kita perlu belajar dari guru yang mulia, yang memahami maksud dari firman Allah, yang memahami maksud dari sabda Nabi. Karena bahasa Arab sangat luas. Bahasa Arab sangat... Nah teman-teman, ini ngomong apa ya? Nggak jelas penjelasannya ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan coba ya. Sangat luas sekali. Tangan ini punya banyak makna. Jangankan bahasa Arab, di bahasa Indonesia aja tangan punya banyak makna, bukan harus tangan ini. Seseorang mengatakan ini orang punya lahuliyat fi hadal bilad. Ini orang punya tangan di daerah ini. Apa artinya punya tangan? Tangannya sebesar kotanya. Artinya ini orang punya kekuasaan. Ini ngomong apa tangan ini? Berarti kuasa. Bahasa Indonesia itu kita pakai di atas. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita bisa menyimak ya. Jadi Habib ini menjelaskan tentang makna Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, itu tidak jelas, bahkan ngalor ngidul ya. Ngomong apa ini, menjelaskan sesingkat itu pun tidak jelas sama sekali. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya lebih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Namun penjelasan Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC ini itu sangat singkat sekali dan mudah untuk dimengerti. Nah oke teman-teman, penasaran? Mari kita simak video tersebut ya. Orang yang menakwil dalil tanpa ada dalil, kayak gini contohnya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apa katanya? Itu yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Allah nggak turun. Kita katakan, Rasulullah mengatakan yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun. Kamu bilang rahmatnya. Ya. Sudah gitu Allah mengatakan di sepertiga malam terakhir. Emang menurut kamu rahmat Allah turunnya cuma sepertiga malam doang? Rahmat Allah itu turun setiap saat. Gak mungkin hadis itu dibawa kepada rahmatnya, Mas. Gak nyambung kan jadi kan? Apa kata dia? Ya secara akal, karena menurut akal saya nggak mungkin Allah turun. Masa Allah turun? Gimana ya turunnya ya? Kita katakan iya, karena kamu mengkiaskan Allah dengan makhluk. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan yang singkat dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah itu turun ke langit dunia tanpa membagaimanakan, tanpa kita ini menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan Allah itu turun seperti turunnya manusia. Enggak. Kita tidak membagaimanakan, membayangkan bagaimana Allah itu turun. Namun kita mengimani hadis tersebut, hadis sahih, bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah Azza wa Jalla berarti dia harus meninggalkan arasnya atau tidak? Ini ada penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin berkata terkait soal seperti itu. Ini membantah syubhat orang-orang yang mengatakan demikian. Kami katakan bahwa soal seperti itu sebenarnya soal yang berlebih-lebihan dan tidak layak disampaikan. Jelas ya, kalau ada orang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, berarti aras kosong. Ini adalah perkataan-pertanyaan yang sangat konyol sekali dan perkataan-pertanyaan bodoh. Karena kita dapat balik bertanya, apakah Anda lebih bersungguh-sungguh dari para sahabat dalam memahami sifat Allah? Jika dia mengatakan ya, maka sungguh dia telah dusta. Jika dia katakan tidak, maka kita katakan bersikaplah lapang seperti mereka bersikap lapang. Mereka tidak menanyakan kepada Rasulullah SAW, misalnya dengan berkata, wahai Rasulullah, jika dia turun, yaitu Allah, apakah berarti dia Allah ini meninggalkan arasnya? Untuk apa Anda bertanya seperti ini? Ya, jelas. Ketika Rasulullah SAW itu mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir, para sahabat itu tidak menanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana aras Allah? Kosong dong. Enggak, itu adalah perkataan yang bodoh. Namun, para sahabat Nabi SAW itu tidak bertanya hal semacam itu, hal sebodoh itu.
Katakan saja dia turun lalu diam. Apakah dia meninggalkan arasnya atau tidak, itu bukan urusan Anda. Anda hanya diperintahkan untuk membenarkan kabar yang disampaikan, khususnya yang berurusan dengan zat Allah dan sifat-sifatnya. Karena ini adalah perkara di luar kemampuan akal. Majmu' Fatawa Syekh Muhammad Al-Utsaimin, halaman 1 nomor 204-205. Nah teman-teman, itulah sikap Ahlus Sunnah tentang memahami dalil turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kita cukup mengimaninya tanpa membagaimanakan, tanpa kita ini membayangkan, dan tanpa kita ini menolak sifat Allah tersebut turun. Allah Akbar ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kok bisa Allah itu turun ke langit dunia? Lalu bagaimana turunnya? Seperti apa turunnya? Itu adalah pertanyaan yang tidak penting. Yang penting kamu itu imani tentang terkait masalah Allah turun ke langit dunia. Kalau mereka ini membayangkan tentang Allah turun ke langit dunia, berarti mereka ini sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Karena mereka itu sudah membayangkan bagaimana Allah turun. Kalau Ahlussunnah cukup mengimani tentang hadis tersebut, meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.